Jelang akhirnya pembatasan sosial berskala besar, PSBB aktivitas jual beli di Pasar Tanah Abang terus ramai. Sejak akhir pekan kemarin, sejumlah pedagang mulai kembali membuka lapak dagangan mereka. Kebanyakan pedagang yang mulai kembali beraktivitas, yakni pedagang yang berada di trotoar di bawah jembatan penyeberangan orang, Blok F dan G. Pedagang pakaian dan makanan juga terlihat ramai. Hal itu berdampak pada protokol kesehatan yang mulai diabaikan warga serta pedagang. Baik pedagang maupun pembeli tidak menjaga jarak satu sama lain serta tidak mengenakan masker sesuai aturan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai aktivitas jual beli di Pasar Tanah Abang jelang PSBB DKI berakhir, kita sudah terhubung dengan rekan Eril Raka dan juru kamera Irham Andri Aji, serta Feriska Emanuel langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Eril, bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan di Tanah Abang saat ini? Ya, Julita dan juga pemirsa, memang cukup disayangkan sekali hasil pemantauan kami di sini kedisiplinan dari masyarakat terkait dengan penggunaan dari protokol kesehatan terkait dengan untuk tidak tersebarnya atau terkenanya COVID-19 ini tidak merata. Di mana sejauh pantauan kami di sini masih ada ternyata para pedagang ataupun juga para pembeli yang tidak menggunakan masker. Namun memang sejauh pantauan kami ada sampai dengan 70 hingga 80% sebetulnya pedagang yang berada di sini yang sudah menggunakan masker. Namun yang disayangkan adalah penggunaan dari masker itu yang tidak sesuai dengan peruntukannya, di mana harus menutup hidung hingga mulut. Namun yang disayangkan mereka tidak menggunakan secara baik dan hanya menggunakan untuk menutup di mulut ataupun juga hanya berada gunakan di bawah dagu mereka. Sementara itu memang untuk physical distancing juga ini kami melihat tidak diindahkan, di mana sistem jaga jarak ini karena memang cukup ramai sehingga memang sistem jaga jarak yang berada di kawasan pusat grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau lebih tepatnya juga di tempat kami ini melaporkan yaitu Pasar Binaan Warga Jati Baru, ini tidak dapat diindahkan karena cukup ramai dari para pedagang maupun juga dari para pembeli. Di sini sebetulnya sudah dibuka dari pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan para pedagang sudah kembali membuka dagangan mereka dan pembeli pun juga turut hadir sampai dengan di siang hari ini. Dan kita ketahui sebetulnya Julita bahwa sebenarnya PSBB ini sudah memasuki di hari terakhirnya dan pemerintah atau Pemprov DKI Jakarta sedang membahas apakah akan memperpanjang PSBB atau akan kita masuk di fase the new normal. Namun meskipun begitu mau diperpanjang PSBB ini ataupun kita akan masuk dalam fase the new normal, tentunya hal yang mutlak kita harus menggunakan masker dan juga harus mengindahkan physical distancing atau sistem jaga jarak, sehingga memang sosialisasi dan juga pemberitahuan dari para petugas yang berwenang untuk memberitahukan kepada setiap orang ataupun juga toko-toko yang berada di sini agar tetap mengindahkan protokol kesehatan tersebut agar tidak terjadinya penyebaran COVID-19. Apalagi kita ketahui ada sejumlah orang tanpa gejala yang dapat beraktivitas di luar ruangan dan tentunya dari diri sendiri dan juga untuk mengontrol dan dapat menggunakan masker dan mengetahui bagaimana jaga jarak dengan orang lain, baik itu untuk pembeli maupun juga para pedagang yang berada di sini. Julita. Iya, Eril, tapi di sana sendiri ada nggak semacam petugas begitu ataupun bentuk pengamanan untuk bisa melihat bagaimana protokol kesehatan ini bisa dijalankan oleh pedagang dan pembeli, kemudian memberikan semacam sanksi begitu? Ya, Julita, memang di belakang kami masih ada Satpol PP dan juga ditemani oleh pihak kepolisian dan juga pihak TNI yang terus memantau dan juga memastikan bahwa toko-toko yang berada di sini yang tidak mengindahkan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker ataupun juga tidak physical distancing ataupun juga mengundang keramaian, ini langsung ditegur oleh Satpol PP dan diharapkan untuk sesegera mungkin untuk menutup toko mereka sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Dan memang mekanismenya masih sama, Julita, seperti beberapa waktu yang lalu, bahwa pertama adalah teguran apabila nanti toko atau para pedagang ini masih nakal, nanti akan diberikan sanksi tambahan, yaitu seperti denda ataupun juga sanksi lanjutan. Namun sejauh pantauan kami memang kami melihat di sini cukup korporatif, di mana para pedagang apabila
sudah ditegur oleh para petugas yang berada di sini, mereka langsung menutup dagangan mereka. Tadi seperti di Pasar Binaan Warga Jati Baru, kami melihat cukup banyak dan ramai sekali para pedagang dan juga para pembeli. Namun setelah Satpol PP datang, akhirnya memang para pedagang ini kembali menutup dagangan mereka yang berada di sini. Dan memang tidak seluruh dari kawasan Tanah Abang ini yang ramai seperti tempat saat ini saya melaporkan. Tadi kami sempat memantau di Blok G, Blok A, dan juga Blok F. Ini tidak ada aktivitas jual beli karena kita ketahui untuk di Blok A merupakan berada di dalam ruangan atau di dalam gedung, sehingga memang ada pihak kepolisian dan juga pihak TNI yang memastikan bahwa toko tersebut ini tidak dibuka dan tidak ada aktivitas jual beli. Dan memang kebanyakan yang membuka toko mereka atau adanya aktivitas jual beli adalah mereka yang berada di trotoar, di pinggir jalan, termasuk juga di Pasar Binaan Warga Jati Baru yang berada di luar ruangan. Namun memang ini tidak menjadi alasan mereka dapat membuka toko mereka, sehingga memang pihak dari Satpol PP, dari pihak kepolisian dan juga dari TNI yang juga turut menemani Satpol PP menindak lanjut terus memastikan bahwa seluruhnya ditutup dan tidak mengundang keramaian dan juga kerumunan. Julita. Baik, Eril, terima kasih untuk informasinya langsung dari Tanah Abang. Pemirsa, Eril Raka dan juru kamera Irham Andri Aji serta Feriska Immanuel.